Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen ini, di kesempatan ini, kita akan mengutip sebuah kisah yang kita ambil dari lembaran-lembaran sejarah peradaban kehidupan. Kisah ini terjadi pada masa seorang ulama besar yang juga seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibnu al-Musayyib. Pada suatu ketika, Sa'id ibnu al-Musayyib itu bertanya kepada salah seorang muridnya yang belakangan terlihat tidak hadir, tidak terlihat berada di dalam majlis yang digelarnya. Dan mendapati pertanyaan si guru ini, si murid yang bernama Abdullah ibnu Abi Wadah ini mengajukan maafnya, dan dia berkata, "Maafkan aku Syekh, istriku baru saja meninggal dan aku sibuk mengurusnya hingga aku tak sempat menadah ilmumu." Sangat terlihat sekali betapa letih dan kuyunya Abdullah ibnu Abi Wadah ini, dan dengan sangat mudah orang yang melihatnya akan mengenali tanda-tanda kefakiran di dalam dirinya. Dan selesai mengajar, Said bin Musayyib kemudian mengambil lengan muridnya ini lalu berkata, "Sudah waktunya engkau menikah lagi agar hidupmu lebih teratur dan tertata." Mendapati ungkapan tersebut, si murid itu, si pemuda itu kemudian membalasnya dengan ungkapan retoris, "Siapakah orang yang mau menikahkan anaknya dengan budak fakir sepertiku? Aku hanya punya 2 atau 3 dirham yang menjadi kekayaanku." Mendapati seperti itu, Said kemudian menjawab, Aku yang akan menikahkan engkau dengan muridku." Abdullah pun terhenyak. Kenapa dia terhenyak? Karena sangat terkenal sekali Sa'id bin Musayyib itu hanya punya seorang gadis cantik, anak putri cantik, dan putrinya ini sudah pernah dilamar oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu untuk putranya, tapi lamaran sang khalifah itu ditolak oleh Sa'id. Dan kini anak gadisnya itu justru dinikahkan dengan muridnya yang miskin, dan itu sangat membuat si murid Abdullah shock, hingga kemudian dia pun berkata, jangan bercanda wahai guru." Tapi Sa'id bin Sa'id bukanlah orang yang suka bercanda, dan pada hari itu juga Abdullah dinikahkan dengan putrinya. Dan masih dalam kondisi tak percaya, si pemuda ini pun kemudian pulang ke rumahnya. Sampai kemudian maghrib tiba, dia pun kemudian buka puasa dari iftarnya dengan makanan sederhana yang ada. Lalu ia pun kemudian mendengar suara pintu rumahnya diketuk. Lalu kemudian bertanyalah dia, "Siapa di luar?" "Sa'id." Dan tak ada Sa'id yang dia kenal kecuali itu adalah guru dan juga sekarang sudah menjadi mertuanya. Lalu dibukakanlah pintu, lalu kemudian si murid berkata, "Kenapa tidak kau panggil saja aku menghadap dirimu wahai guru?" Sa'id yang juga guru sekaligus mertua itu menjawab, "Kenapa tidak kau bawa istrimu? Tak baik seorang lelaki melewati malam tanpa seorang istri yang menemaninya." Lalu Abdullah pun dengan malu menyilahkan, "Ini aku bawakan istrimu," kata Sa'id. Dan dengan malu kemudian Abdullah pun menyilahkan istrinya duduk. Lalu kemudian dia memberitahu tetangga, "Celaka aku, Sa'id bin Musayyib telah menikahkan aku dengan putrinya." Lalu kemudian tetangganya berkata, "Celaka engkau, biar aku hiasi dia dan dandani dia, dan kau pergilah mandi serta pakailah pakaian layak." Lalu kemudian tetangganya yang lain mengatakan, "Nanti tak siapkan hidangan ala kadarnya agar engkau bisa mengadakan walimahan sederhana." Demikianlah kemudian hari-hari Abdullah berlalu dengan indah, dan setelah 1 pekan berlalu, Abdullah pun kemudian minta izin kepada istrinya untuk keluar. Lalu si istrinya kemudian bertanya, "Hendak kemanakah engkau wahai suamiku?" Si Abdullah itu kemudian berkata, "Aku hendak menghadiri majlis ilmuku, majlis ilmunya guruku Sa'id bin Musayyib." "Enggak usah, kamu tetap saja di rumah.
semua ilmu ayahku telah aku pelajari. Hari ini kau mau belajar apa? Dan Abdullah pun tersenyum bahagia. Kisah ini pertama kali saya dapati dari postingannya Ustadz Salim Afilah di Facebook, dan sepertinya kisah ini juga dicantumkan beliau di dalam bukunya yang berjudul Lapis-Lapis Keberkahan. Rekan-rekan pembangun peradaban, jikalau kemudian ingin mencari kisah-kisah lain yang kemudian membuat jiwa, sangat layak untuk kemudian mendapatkan buku ini. Dan mungkin cukup segitu dulu perbincangan sederhana kita kali ini, kutipan kisah kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Ada salah dan kurangnya tentu, tapi semoga itu semua bisa dimaafkan, dan semoga ini bisa jadi sebuah amal untuk kita untuk terus kemudian istiqomah membangun peradaban. Waalaikumsalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.